Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang beranggotakan Sela Faronisa dengan NIM 11920609090, kemudian Siti Mariah dengan NIM 11920609098, dan Wafa Safira dengan NIM 11920601114, yang diampu oleh Bapak Dr. Ara Hidayat, MPD, dan Ibu Meti Masbupah, MPD. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kurikulum. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum adalah komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena kurikulum merupakan substansi utama dalam materi yang diajarkan. Dengan adanya kurikulum, maka proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin bahwa proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kelas akan berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif, dan lain sebagainya apabila dilandasi oleh dasar kurikulum yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, maka setiap sekolah harus menguasai kurikulum sehingga kurikulum tersebut dapat dikelola menjadi kurikulum yang mencirikan keunggulan sekolah. Kemudian, pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajar terkhusus dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Kurikulum akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan dengan adanya kerjasama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka kurikulum akan berjalan kurang maksimal. Nah, maka dari itu, kerjasama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, pengertian pengelolaan kurikulum. Kita ambil terlebih dahulu mengenai pengertian pengelolaan. Pengelolaan atau manajemen umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengelolaan ini terbagi menjadi 4 pengertian. Yang pertama, pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan mengelola. Kemudian yang kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Yang ketiga, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Dan yang keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan. Sehingga secara garis besar, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain, terdiri atas tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, kurikulum ini mempunyai 2 makna, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, dan yang kedua sebagai suatu program pembelajaran khusus. Kurikulum ini umumnya menjelaskan mengenai proses pengajaran, pembelajaran, dan bahan menilai pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
Selanjutnya, pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah suatu usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum juga dapat dikatakan sebagai suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum adalah salah satu hal yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal sehingga diperlukan pengelolaan yang termasuk kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Selanjutnya adalah peran dan fungsi pengelolaan kurikulum. Peran pengelolaan kurikulum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif. Pada peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Hal ini berperan dalam menyaring berbagai pengaruh yang mampu merusak nilai-nilai norma masyarakat, sehingga identitas masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kemudian pada peran kreatif, yaitu kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya serta aktif dalam bermasyarakat serta selalu bergerak maju. Kemudian, dalam peran kritis dan evaluatif, kurikulum berperan dalam menyeleksi nilai dan budaya yang mampu dipertahankan, serta nilai dan budaya baru yang mesti dimiliki oleh peserta didik. Jika dilihat dalam hal ini, yaitu kurikulum bersifat kritis dan evaluatif. Sedangkan fungsi pengelolaan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai pendidikan umum. Kurikulum dalam hal ini berperan dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik serta memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai suplementasi, di mana perbedaan minat, kemampuan, maupun perbedaan bakat merupakan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, yang ketiga, fungsi pengelolaan kurikulum sebagai eksplorasi, di mana kurikulum harus memiliki peran dalam menemukan dan mengembangkan bakat peserta didik. Dan yang keempat, yaitu fungsi pengelolaan kurikulum sebagai keahlian. Kurikulum berfungsi dalam mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum yang berlaku bagi guru, kepala sekolah, pengawas, dan bagi siswa itu sendiri. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi dalam menyusun perencanaan dan program sekolah. Bagi pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Dan bagi siswa, kurikulum berperan sebagai pedoman belajar. Tahapan-tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dari pengelolaan kurikulum. Yang kedua yaitu tahapan pengorganisasian dan koordinasi, di mana pada tahap ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas sesuai dengan keahlian para stafnya. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan. Di sini, tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi. Dan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pengendalian. Pada tahap ini, kepala sekolah perlu mengingatkan bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda. Tahapan pengelolaan kurikulum yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap awal pengelolaan kurikulum adalah perencanaan. Dalam pengembangan kurikulum, ada 3 aspek yang dapat dikembangkan, yaitu pengembangan pada aspek tujuan, pengembangan pada aspek materi, dan pengembangan pada tata kelola lembaga. Untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut, perlu perencanaan yang matang pada ketiganya. Perencanaan-perencanaan yang dimaksud meliputi yang pertama, perencanaan strategi atau strategi planning. Perencanaan strategi yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka perumusan standar kompetensi, penetapan isi dan struktur program,
serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Karena sifatnya strategis, maka kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab dewan dan pihak yang otoratif di suatu lembaga pendidikan. Tahapan perencanaan yang kedua yaitu perencanaan program atau program planning. Perencanaan program adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun kompetensi dasar dan menetapkan materi atau pokok bahasan pada setiap mata pelajaran. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program ini adalah bidang kurikulum, kepala sekolah, dan beberapa guru yang dipilih, terutama dipilih berdasarkan keahlian disiplin ilmu dan kinerja mereka. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi pembelajaran yang terdiri atas menyusun indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan strategi pembelajaran, dan menetapkan alat evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Adapun pihak yang bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran ini adalah para guru. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan sumber daya manusia yang memiliki status yang berbeda-beda. Perbedaan status sumber daya manusia tersebut menentukan perbedaan fungsi dan peran masing-masing dalam perencanaan kurikulum. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan paduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan, perencanaan kurikulum ini dimulai dari kajian terhadap GBPP yang dirinci ke dalam rencana-rencana pembelajaran. Pada tahap ini, kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran atau RP. Untuk itu, dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan GBPP menjadi analisis mata pelajaran atau AMP. Yang kedua, berdasarkan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan, sekolah harus menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, memperhitungkan hari libur, hari untuk ulangan, dan hari-hari tidak efektif. Yang ketiga, menyusun program tahunan atau prota. Yang keempat, menyusun program caturwulan atau proca. Yang kelima, program satuan pelajaran atau PSP. Yang keenam, rencana pengajaran. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Yang kedua, penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari dalam seminggu, sehingga ada 1 hari tidak mengajar untuk pertemuan MGMP. Setiap hari, sebaiknya guru tidak mengajar lebih dari 6 jam, sehingga ada waktu untuk istirahat. Yang ketiga, penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara normal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. Yang keempat, penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah pada pembentukan keimanan atau ketakwaan, kepribadian, dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah penyusunan jadwal penyegaran guru. Guru secara periodik perlu mendapatkan penyegaran tentang perkembangan iptek maupun metode mengajar. Penyegaran perlu dijadwalkan dengan memanfaatkan waktu-waktu libur sekolah. Tahapan pengelolaan kurikulum yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi pimpinan sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Tahapan pengelolaan kurikulum yang terakhir yaitu tahap pengendalian. Pada tahap ini, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, yang kedua, pemanfaatan hasil evaluasi. Kepala sekolah perlu mengingatkan guru bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus atau TPK dan mengetahui kesulitan siswa. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian yang sesuai, sedangkan untuk mengetahui kesulitan siswa menggunakan tes diagnostik. Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Untuk itu, kepala sekolah harus selalu mengingatkan guru. Jika siswa belum menguasai bahan ajar yang esensial, perlu dilakukan perbaikan. Siswa yang mengalami kesulitan perlu dicarikan jalan keluar. Misalnya, dibentuk kelompok belajar.
Perlu juga uji coba model pembelajaran kooperatif, sehingga siswa yang kurang pandai terbantu oleh yang lebih pandai. Mengingat pentingnya evaluasi, maka perlu dirancang sejak awal. Untuk itu, kepala sekolah perlu mengarahkan guru untuk menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun butir soal, dan kemudian menelaah atau memvalidasi sampai dihasilkan perangkat soal yang baik, serta cara pengskorannya. Penyusunan soal semacam itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri-sendiri, tetapi dilakukan oleh beberapa guru bidang studi sejenis atau oleh MGMP, mengarah pada soal yang standar. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami, dengan melakukan wawancara kepada Bapak Retno SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah pada Madrasah Aliyah 2 Muhammadiyah Al-Furqon. Yang pertama kami tanyakan yaitu mengenai bagaimana pengelolaan kurikulum yang dilakukan di Sekolah Al-Furqon Islamic Boarding School ini. Nah, pengelolaan kurikulum di Sekolah Al-Furqon ini senantiasa didesain untuk dapat merespon terhadap kebutuhan persyarikatan dan umat, mengimbangi perubahan sosial sekaligus memberikan solusi terhadap kelangkaan kadar mubalig, kadar persyarikatan, terutama pada kadar tarjih. Nah, kurikulum yang digunakan adalah perpaduan antara kurikulum standar pendidikan nasional dan kurikulum pondok modern Gontor dengan masing-masing komposisi yang 100%. Nah, berarti tidak ada pemilahan antara komponen umum dan agama tradisional dan modern. Kemudian, lama pendidikan di Pondok Pesantren Al-Furqon ini dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun pertama setingkat Madrasah Sanawiyah dan 3 tahun berikutnya setingkat Madrasah Aliyah. Nah, santri lulusan Pondok Pesantren Al-Furqon ini akan memiliki sekaligus 3 ijazah, yaitu ijazah pondok pesantren, kemudian ijazah Madrasah Sanawiyah, dan ijazah Madrasah Aliyah yang sudah terakreditasi. Kemudian, alumni dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam negeri atau PTN maupun PTS maupun luar negeri. Untuk selanjutnya, mengenai program yang direncanakan di Sekolah Al-Furqon dan strategi yang dilakukan agar rencana tersebut dapat terwujud. Nah, program yang terdapat di Sekolah Al-Furqon Boarding School ini diantaranya yaitu mahir bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian prestasi akademik, tahfiz Quran 6 juz, kemudian penguasaan turos, dan kadar mubalig. Adapun strategi yang dilakukan agar program tersebut dapat terwujud, yang pertama, setiap santri akan dibekali pembelajaran bahasa Arab dan Inggris oleh pengajar dan pembina yang profesional. Yang kedua, setiap siswa juga dapat mengikuti setiap kejuruan-kejuruan yang berhubungan dengan akademik dengan difasilitasi lab komputer, lab kimia, lab fisika, lab biologi, dan lab bahasa. Semua itu upaya dalam mengembangkan wawasan keakademikan santri. Dan yang ketiga, setiap santri jenjang MTS diberikan target hafalan dalam tahfiz dan juz 30-28, dan untuk jenjang MA target hafalan juz 1, tahfiz juga merupakan syarat untuk kelulusan. Kemudian yang keempat, dengan didampingi pembina atau pengajar yang berkompeten dalam bidangnya untuk penguasaan turas. Kemudian yang kelima yaitu santri akan dibekali kemampuan berdakwah atas bimbingan mubalig pesantren. Adapun kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan di Sekolah Al-Furqon terbagi menjadi 2 kendala. Yang pertama, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi ini satu sama lain saling bergantung. Adapun komponen-komponen yang saling berkesinambungan dalam proses pendidikan meliputi pendidik dan non-pendidik, kurikulum atau materi pendidikan, prasarana dan sarana, kemudian administrasi dan anggaran. Tapi dengan tindak lanjut pesantren, dengan melakukan evaluasi sebagai spirit takjid dan ijtihad sehingga Al-Furqon dapat bisa mengatasi kebodohan dalam penguasaan kurikulum yang kita terapkan di Al-Furqon. Itu merupakan hal yang diucapkan oleh pihak kemahasiswaan.
Adapun proses kerjasama yang terjalin di lingkungan sekolah antara murid mahad, kepala sekolah, asatiz, dan ustazat untuk berdiri tegak di bagian depan masing-masing bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam satu tujuan, karena kerjasama yang baik dapat membantu kelancaran terciptanya tujuan kurikulum yang maksimal. Untuk wawancara yang kedua, kami mewawancarai guru bimbingan konseling di SMK Yumanik Banjaran. Beliau adalah Ibu Nurul Andriani. Tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran atau layanan pada bimbingan konseling yang dilakukan yaitu dengan cara menyusun pedoman agar sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya, bimbingan konseling berperan dalam membantu memaksimalkan kemampuan pendidik dalam membentuk kemandirian. Kemudian, dalam menyusun sebuah indikator ditentukan berdasarkan hasil asesmen atau menggunakan angket pertanyaan. Untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandiriannya, caranya dengan membuat seperti indikator-indikator lain agar apa yang direncanakan dapat tertargetkan oleh indikator-indikator tersebut. Strategi-strategi dalam melaksanakan pembelajaran. Strategi yang dilakukan disesuaikan kembali dengan keadaan dan keluhan siswa yang tentunya membutuhkan bantuan dari guru dan siswa untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Namun, apabila strategi belum berhasil dengan bantuan siswa dan guru atau wali kelas, maka kemudian dibantu oleh Wakasek. Apabila Wakasek masih belum berhasil, maka dibantu oleh bagian kesiswaan. Dan apabila masih belum berhasil oleh bagian kesiswaan, maka kemudian akan dibantu oleh orang tua siswa untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran khususnya di era masa pandemi. Tantangannya tentu ada, karena pada masa pandemi ini pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring. Tidak sedikit dari siswa yang berkeluhan. Keluhan-keluhan tersebut dapat berupa kuota ataupun alat penunjang lainnya seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sebagai alat bantu yang dapat digunakan selama masa pandemi ini, karena tidak setiap orang tua siswa dalam keadaan ekonomi yang sama.